Dua hal ini itu cuma sebagai pengecoh fakta sebenarnya kalau misalkan Walter Disney itu adalah. Halo teman-teman, makasih udah ngeklik video ini. Kali ini gue mau ngebahas tentang Club 33 yang ada di Disneyland. Sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dulu ya. Oke, let's go! Club 33 sendiri berlokasi di New Orleans Square, Anaheim, California. Pembangunan klub ini dilakukan pada tahun 1960-an dan selesai pada tahun 1967. Yang pada saat itu rencana pembangunannya bersamaan dengan New Orleans Square. Walter meminta seniman Dorothy Raymond dan sutradara Emil Curry untuk mendekorasikan klub 33-nya ini. Awalnya Walter membangun tempat ini untuk menyambut para tamu kehormatannya dia, terutama kepada 33 sponsornya yang membantu pembangunan Walt Disney pada tahun 1966 hingga tahun 1967. Tapi sayangnya Walter Disney meninggal pada 15 Desember 1966, bertepatan 6 bulan sebelum pembukaan dari Club 33 yang dilaksanakan pada 15 Juni 1967. Club 33 yang ada di New Orleans sudah direnovasi pada 2014 menjadi lebih luas lagi. Selain itu, juga mereka mempunyai di beberapa tempat lain. Dan Club 33 ini nggak cuma ada di New Orleans doang sekarang, tapi ada di Tokyo, Shanghai, dan di berbagai negara lainnya yang terdapat Disneyland. Biasanya kalau di beberapa klub itu kan suka ada persyaratannya untuk bisa masuk. Nah, di sini kalau misalkan ada orang yang pengen masuk ke klub ini harus membayar $25.000 untuk biaya pendaftaran dan $12.000 untuk biaya per tahunnya. Dan jika kalian pengen masuk nih ke Club 33 gitu, seandainya aja ada yang pengen masuk ke Club 33 ini, kalian kalau mau masuk ke sana itu cukup sulit ya untuk dulu, karena kalian harus menemukan pintunya dulu dan kalian harus menemukan belnya yang cukup tersembunyi di sebuah tempat. Tapi semenjak perombakan 2014 yang tadi gue bilang, yang dia diperluas dan segala macam, sekarang tempat itu udah lebih terbuka dan lebih terlihat lah, maksudnya gak sesusah waktu sebelum dilakukan perombakan. Kelihatannya kayak mahal banget ya, kalau mau masuk aja harus $25.000, terus pendaftaran per tahunnya $12.000, dan kesannya tuh kayak mungkin nggak bakal ada yang mau gitu untuk daftar ke sana. Tapi faktanya karena di sini ada keterbatasan anggota setiap tahunnya, jadi antrian sepanjang 14 tahun untuk para anggota supaya bisa masuk ke sana. Emang sih fasilitas di tempat Club 33 ini banyak banget. Fasilitas di situ tuh kayak tempat yang instagramable, terus barang-barang yang nggak bisa kalian dapetin kalau nggak dari Club 33, terus makanannya yang super mewah yang dibuat sama koki terkenal, banyak banget juga artis yang suka ke situ, dan ada juga barang-barang antik milik keluarga Walter yang terpampang di mana-mana. Pokoknya kalau kalian emang pecinta Disney, kalian pasti suka banget sama tempat itu. Tapi menurut gue, biarpun kalian pecinta Disney atau gimana pun, ini menurut gue kurang worth it banget sih, karena ketika kalian di dalam sana, kalian tuh tetap harus bayar makan, minum, terus barang-barang yang limited edition itu pun juga kalian harus bayar lagi. Biaya $25.000 di awal itu cuma buat biaya pendaftaran dan gak dapat apa-apa. Ya mungkin ada sih kayak dapat sesuatu, tapi ketika kalian di sana kalian tetap harus bayar lagi. Dan kalau kalian mau makan di sana, kalian tuh masih tetap harus reserve lagi biarpun kalian anggota. Berarti kan emang gak seleluasa itu. Mungkin kalau buat dulu itu masih worth it, tapi kalau buat sekarang udah gak worth it. Kenapa gue bilang kalau dulu worth it? Karena dia tuh masih dirahasiain banget dalamnya kayak gimana, kita juga nggak tahu kan. Tapi semenjak udah ada media sosial, apa-apa udah terumbar-umbar, jadi ya percuma juga kita penasaran sama di dalamnya terus bayar segitu banyak. Ternyata semua orang juga udah tahu. Oh ya, ada satu poin lagi lupa gue kasih tahu. Kalian boleh bawa masuk orang kayak 1 tahun tuh sekali atau 2 kali gitu. Jadi kayak selain kalian jadi anggota di situ, yang bisa merasakan Club 33 ini adalah orang yang diundang sama orang yang emang udah ada di Club 33 itu. Menurut gue ya, banyak banget orang yang masuk ke Club 33 itu karena dia memiliki gengsi yang luar biasa tinggi. Kecuali orang-orang itu emang fanatik banget sama Disney, ya mungkin aja sih mau bayar berapa aja buat dapetin apa yang orang lain gak bisa dapetin. Apalagi sekarang rahasia Club 33 ini udah bukan rahasia keanggotaan lagi, melainkan rahasia umum. Karena para anggota Club 33 sendiri suka nge-expose apa yang ada di dalam sana dan apa yang mereka rasain ke media sosial. Jadi ya udah bukan rahasia keanggotaan lagi apa yang ada di dalam sana dan apa yang bisa kalian dapetin. Jadi kalau misalkan alasannya karena kalian pengen lihat apa yang orang lain gak pernah lihat, itu udah basi banget. Karena sekarang tuh semua orang udah bisa ngelihat Club 33 itu kayak gimana bentukannya.
Ini bakal panjang banget kalau misalkan kita ngomong konspirasi mengenai Walter Disney dan perusahaan Disney-nya sendiri, beserta dengan karya-karyanya dia yang ada sampai sekarang. Tapi orang-orang tuh banyak banget yang nyangkal kalau misalkan konspirasi ini cuman sebagai image branding mereka. Nah, gue mau ngebahas teori konspirasi yang datang dari Club 33 sendiri. Konspirasi yang tercipta dari Club 33 ini adalah dikatakan kalau Walter adalah seorang Demolay. Sebenarnya masalahnya apa sih kalau misalkan Walter itu Demolay? Sebenarnya Demolay sendiri itu adalah organisasi remaja yang berbasis internasional. Demolay ini adalah organisasi yang berada di bawah naungannya Mason. Kenapa gue bisa bilang Demolay ini adalah didikannya Mason? Karena Demolay sendiri menuliskan hal ini berada di webnya dia dengan kalimat bab-bab Demolay disponsori oleh para Mason melalui pondok-pondok Masonik setempat, klub-klub kuil, badan-badan ritus Skotlandia, dan organisasi-organisasi Masonik lainnya. Makanya bisa dibilang kalau misalkan Demolay sendiri itu didikan dari Freemason, dan si Walter ini udah terdoktrin oleh para Freemason. Dan kalau misalkan ada yang belum tahu, Freemason ini sebenarnya salah satu organisasi yang meyakini tentang Illuminati. Kalau menurut fakta-fakta yang tersebar, Club 33 ini diambil dari alamatnya yang beralamat di nomor 33 tadi, dan dari jumlah sponsornya yang berjumlah 33 juga. Tapi ada konspirasi yang mengatakan bahwa dua hal ini itu cuma sebagai pengecoh fakta sebenarnya kalau misalkan Walter Disney itu adalah seorang Freemason yang ada di tingkat tertinggi Freemason, yaitu tingkat 33. Jadi di organisasinya Freemason ini kan ada 33 tingkatan, dan setiap tingkatan itu memiliki hal yang berbeda-beda. Nah, si Walter Disney ini ada di tingkatan tertinggi, yang dimana itu adalah tempatnya para pemimpin Freemason, dan di sana terdapat informasi-informasi tentang apa saja yang dilakukan Freemason dan apa saja yang dipikirkan oleh Freemason yang orang lain tidak tahu. Lalu ada bukti lain mengenai kenapa Walter Disney ini sebagai Freemason. Karena di tiang masuk pas kita mau masuk ke Club 33 ini, terdapat tiang yang sangat mirip dengan pilar Bose dan Jacin. Nah, kedua pilar ini itu tuh simboliknya dari anggota Freemason juga. Terus gue menemukan sebuah fakta yang unik nih. Nah, itu kalau kalian lihat mirip kan? Yang satu adalah hall dari Club 33, sedangkan yang satunya lagi adalah tempat pertemuan para Freemason di Inggris. Apalagi di bagian lantainya yang kotak-kotak dan berwarna hitam putih. Lantai yang berwarna hitam putih seperti catur itu juga salah satu ikonik daripada Freemason. Ketika Walter masih hidup, Walter pernah menyuruh bahwa para anggota Mason diperbolehkan masuk secara gratis ke Disneyland. Itu pun tapi harus melalui gerbang 12. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke permasalahan para anggota Club 33. Nah, jadi di Club 33 ini kan banyak banget emang anggotanya. Dan dari sekian banyak anggota ini emang banyak juga tuntutan yang dilakukan kepada Club 33. Salah satu penuntut yang paling terkenal di Club 33 adalah Joseph Cosgrove. Jadi Joseph ini adalah salah satu orang yang udah ikut ke Club 33 dari semenjak Club 33 ini udah dibuka. Berarti dia udah kurang lebih 40 tahun lah ya di Club 33, dan sekarang dia tuh umurnya udah hampir 90 tahunan. Joseph sendiri mengaku kalau dia sangat menghargai Walter Disney, sampai-sampai dia membuatkan bukunya untuk menghargai Walter Disney. Permasalahan Cosgrove dimulai pada 1 Januari 2015, di mana Cosgrove dikeluarkan oleh Club 33 dari keanggotaannya. Akhirnya karena dia dihapuskan dari keanggotaan Club 33, dia melakukan tuntutan pada April 2016. Istrinya Cosgrove sendiri mengaku kalau mereka tuh dilarang mengatakan lebih banyak mengenai masalah ini karena sebuah perjanjian. Pada tahun 2015, Suzy Brown yang selaku juru bicara dari Disney sudah mengatakan kalau Cosgrove dikeluarkan dari keanggotaan dikarenakan dia melanggar beberapa aturan yang ada di Club 33. Cosgrove itu menjual hak keanggotaannya dan itu melanggar aturan dari Club 33. Makanya akhirnya dia dikeluarkan dari Club 33. Tapi pengacara Cosgrove memberikan pembelaan dengan menyatakan kalau keanggotaannya Cosgrove ini diberhentikan secara sepihak dan tanpa pemberitahuan. Ada seorang penulis bernama David Koenig yang menuliskan mengenai The People versus Disneyland. Di dalam tulisannya David itu menceritakan tentang kasusnya Cosgrove juga dan melibatkan beberapa anggota Club 33. Dikatakan kalau Cosgrove ini dikeluarkan dari Club 33. Jadi secara teknis ya keanggotaan mereka nggak diperbarui lagi. Hal ini dilakukan karena Cosgrove sering banget ngebawa temennya, bahkan sampai orang asing,
untuk masuk ke klub tertitri. Sampai-sampai nyebabin anggota lain itu susah banget dapet reservasi makan. Kayak tadi kan gue bilang nih, kalau mau kesini itu ya harus reservasi dulu. Di dalam gugatannya Cosgrove juga dibilang kalau misalkan hak kontraktual pribadinya telah dirusak atau ya semacam kayak dilecehkan gitu oleh generasi milenial yang berusaha mencoba merubah organisasi klub tertitri menjadi domain eksklusif bagi para miliarder. Nah, terus akhirnya kedua belah pihak ini akan menjalankan pengadilan pada 30 Juli 2018. Tapi ketika jadwal itu sudah keluar, masalah ini sudah terselesaikan pada bulan Mei 2018. Jadi pengadilannya nggak jadi. Kalau menurut gue ya, kalau gue melihat dari sisi awam nih yang sudah baca berita, ya emang kelihatannya kayak pihak Cosgrove tuh salah banget. Tapi di sini tuh kayak ada keanehan gitu nggak sih? Si pihak Cosgrove ini nggak boleh loh berkomentar lebih mengenai kasus apa yang mereka rasain, dan itu karena sebuah perjanjian. Ya mungkin perjanjian di sini yang dimaksud adalah kontrak awal waktu mereka mau masuk ke klub tertitri ini sih. Tapi kayak tetap aja kalau menurut gue sih ini aneh banget karena mereka dilarang berkomentar apapun. Selain Cosgrove, ada juga yang melakukan gugatan lagi pada 4 Desember 2017, Scott dan Diana Anderson. Mereka menuntut pihak Disney karena keanggotaan mereka telah dicabut setelah mereka berbicara mengenai pelecehan dan penindasan kepada klub tertitri lainnya. Tapi pihak Disney sendiri malah mengatakan kalau Scott dan Diana Anderson ini dikeluarkan karena mereka melakukan beberapa kesalahan. Scott dan Diana bercerita kalau masalah mereka ini berawal dari pergantian manajer baru, yaitu Luke Statement. Dia mengatakan kalau misalkan si Statement ini membiarkan anggota yang menurut mereka spesial itu dibiarkan untuk menggertak anggota lain atau melecehkan staf dan anggota lainnya. Sean Macias, pengacara dari pihak Anderson, mengatakan kalau manajemen yang baru telah diberitahu untuk memaksa anggota yang lebih tua keluar dan dapat menggantikan anggota baru sehingga mereka bisa mendapatkan uang yang lebih cepat dan lebih banyak. Kalau menurut gue ya, masalah ini tuh ya jalan di situ-situ aja, muter-muter di situ aja. Kayak kalian bisa lihat tuh si juru bicaranya dari pihak Disney, dia pasti akhirnya bilang kayak ini cuma karena melanggar aturan apa yang udah dibuat. Dan kita juga nggak tahu nih mana yang benar dan mana yang salah. Apakah pihak Cosgrove dan si Anderson ini nih dari si para anggota itu yang benar, ataukah pihak dari klub tertitri ini yang benar gitu loh. Apalagi ini udah menyangkut masalah privasi dari setiap pihaknya. Karena kan kita nggak tahu nih kontrak apa aja yang mereka udah setujuin dan mereka buat, dan apa aja yang harus mereka lakukan, kayak apa aja yang harus dipatuhin dan apa aja hukumannya kayak gitu. Karena kita kan nggak tahu nih, kecuali kita ada di dalam klub itu. Setidaknya kita bisa lihat nih kebenaran apa yang sebenarnya terjadi. Itu pun juga kita nggak bisa bilang kebenaran yang sebenar-benarnya sih. Bisa aja kan masalah yang kita lihat dan kita dengar ini adalah settingan dari kedua belah pihak yang sudah bekerja sama. Oke teman-teman, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-share videonya. Terus di komen kalau misalkan kalian ada masukan apa-apa ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.